Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, sehat selalu ya. Kali ini Bunda akan menjelaskan materi tentang pengaturan dan kebersihan tempat kerja. Jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga lancar dan bermanfaat ilmunya. Selamat menyaksikan. Pengaturan tempat kerja dan kebersihan area kerja. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak dapat menerapkan dan menata tempat kerja serta menjaga kebersihan area kerja. Peta konsep yang akan kita pelajari untuk materi tempat kerja. Yang pertama adalah kita akan mempelajari konsep tempat kerja. Dan yang kedua, kita akan mempelajari penataan dan menjaga kebersihan tempat kerja. Lalu, apa yang dimaksud dengan tempat kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha. Kemudian, apa yang dimaksud dengan penataan tempat kerja? Maksud penataan tempat kerja adalah menyimpan barang dan alat kerja di tempat yang benar dan tepat, yang akan menghemat waktu pengambilan pada saat barang atau alat kerja tersebut diperlukan. Tempat kerja tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan kerja. Nah, sekarang tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai saat bekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai itu apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja di lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, sebaliknya, jika seorang pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk bekerja secara optimal, maka akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah, sehingga apa? Kinerja pegawai tersebut akan rendah. Secara garis besar, jenis lingkungan kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja fisik? Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja, atau bahkan mungkin hubungan dengan bawahan. Sehingga kondisinya harus diciptakan adalah kondisi atau suasana kekeluargaan, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Untuk konsep penataan dan menjaga kebersihan tempat kerja, kita akan lebih spesifik mengenai suasana atau tempat kerja toko sesuai dengan pelajaran kita, yaitu penataan produk yang tentunya berhubungan dengan sebuah toko. Suasana toko yang rapi merupakan hal penting yang harus diperjuangkan. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan,
sehingga pelanggan itu akan datang lagi ke toko kita. Kita akan membahas menata dan mengatur posisi barang. Posisi barang display yang baik itu akan menciptakan ruangan yang indah dan rapi. Terdapat aturan yang harus dipenuhi jika ingin menempatkan barang. Yang pertama adalah apakah barang itu ditata dan diatur tanpa rak. Yang kedua, barang itu ditata dan diatur dengan menggunakan rak. Selain area di mana sebagian besar barang-barang dipamerkan dan disimpan, ada juga toko yang menyiapkan area-area khusus, yaitu area di dalam toko yang dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan. Area-area ini meliputi satu adalah etalase ujung. Adalah etalase yang terletak di ujung lorong yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Namun etalase ujung ini tidak selalu diperlukan, tergantung pada kebutuhan dan kesinambungan dengan program-program promosi yang tentunya dijalankan oleh toko tersebut. Yang kedua adalah lorong promosi. Adalah lorong yang digunakan untuk memamerkan barang-barang yang sudah dipromosi. Contohnya, Indeks menggunakan lorong promosi untuk menjual barang-barang musiman. Yang ketiga adalah perlengkapan tetap. Perlengkapan tetap di sini yang berdiri bebas dan bisa juga dengan patung model. Perlengkapan ini diletakkan di lorong, dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan membawanya ke departemen atau bagian yang memajang barang dagangan tersebut. Yang keempat adalah jendela. Adalah benda eksternal pada toko. Jendela bisa menjadi komponen penting dari tata ruang toko. Bila digunakan dengan tepat, etalase jendela bisa membantu menarik pelanggan untuk masuk ke dalam toko karena jendela itu berada di depan bagian dari toko. Yang kelima adalah area utama penjualan. Tempat di dalam toko di mana pelanggan bisa membeli barang-barang. Area ini biasanya bisa menjadi bagian yang paling berharga dari toko karena pelanggan sering menunggu di sana sampai transaksi selesai. Yang keenam adalah dinding. Mengingat ruangan retail seringkali langka dan mahal, beberapa retail telah berhasil meningkatkan kemampuan mereka untuk menyimpan stok tambahan, memamerkan barang-barang, dan memberikan pesan kreatif dengan memanfaatkan ruangan dinding. Barang-barang bisa digabungkan dengan etalase, foto, atau gambar yang memperlihatkan barangnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga kebersihan? Menciptakan ruangan yang rapi dan indah itu tidak lepas dari kejelian kita dalam mengelola kebersihan. Mengapa kita disebut mengelola bukan menjaga? Karena kebersihan minimarket atau supermarket itu meliputi area yang sangat luas dan mendetail, sehingga memerlukan penanganan yang terjadwal baik setiap hari. Membersihkan seluruh area minimarket ataupun supermarket. Area-area apa saja yang ada di minimarket atau supermarket? Sini yang pertama adalah area luar atau teras. Lahan parkir yang bebas sampah dan genangan, dan terutama jika ada produk yang didisplay di luar minimarket atau supermarket saat promo, pastikan kondisinya selalu bersih. Yang kedua adalah area dalam minimarket ataupun supermarket. Rak minimarket dan produk yang dipajang itu harus dipastikan benar-benar bersih. Apabila ada produk yang rusak atau bocor,
sebaiknya segera dipisahkan dan bersihkan rak, lantai, dan produk yang terimbas dari kebocoran tersebut. Lantai, kaca, komputer, meja kasir, dan sebagainya juga dalam kondisi dipastikan bersih. Yang ketiga adalah area kasir. Area ini harus selalu dijaga kebersihannya, terutama meja, display barang, dan komputer, karena biasanya sambil menunggu proses transaksi, pelanggan akan melihat-lihat area tersebut. Yang keempat adalah area gudang. Gudang perlu penanganan khusus untuk masalah kebersihan, karena akan berhubungan dengan mutu barang yang disimpan dan kemudahan sirkulasi barang yang masuk dan keluar. Yang kelima adalah area toilet. Tidak menutup kemungkinan pelanggan akan menggunakan toilet dalam minimarket ataupun supermarket Anda, sehingga kebersihan gudang dan area toilet perlu dijaga. Yang keenam adalah area toko. Area toko dengan suasana brand yang kental akan menarik perhatian serta mudah diingat oleh konsumen. Bagaimana? Sudah jelas materinya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.